Suara resleting koper yang ditarik menutup memecah keheningan pagi di kamar tidur kami. Bunyinya tajam, seolah mengiris udara yang sedari tadi terasa berat, setidaknya bagiku. Aku duduk di tepi ranjang, memerhatikan punggung suamiku, Rudy, yang tampak begitu sibuk merapikan kerah kemejanya di depan cermin besar lemari pakaian. Ada yang berbeda hari ini, sesuatu yang halus, nyaris tak kasat mata, namun berdenyut nyeri di ulu hatiku. Biasanya, setiap kali Rudy hendak berangkat dinas keluar kota, wajahnya akan ditekuk masam. Ia akan mengeluh tentang klien yang rewel, jadwal penerbangan yang terlalu pagi, atau betapa ia malas meninggalkan kenyamanan rumah mewah yang jujur saja lebih banyak kubangun, dengan keringatku sendiri daripada gajinya. Namun pagi ini, tidak ada keluhan itu. Rudy bersenandung pelan. Sebuah nada riang yang asing di telingaku meluncur dari bibirnya saat ia menyemprotkan parfum ke leher dan pergelangan tangannya. "Mas," panggilku pelan. Suaraku terdengar serak. Mungkin karena tidur yang tidak nyenyak semalam, atau mungkin karena gumpalan kecurigaan yang menyumbat tenggorokan. Rudy berbalik. Senyumnya merekah lebar. Terlalu lebar untuk seseorang yang katanya akan menghadapi rapat alot di Surabaya. "Ya sayang, kenapa belum sayap-sayap kayak Budik?" Aku bangkit perlahan. Langkah kakiku terasa dingin menyentuh lantai marmer. Aku mendekatinya, dan aroma itu langsung menyerbu indera penciumanku. Wadi spicy, dengan sentuhan citrus. Ini bukan parfum hariannya. Ini parfum mahal yang kuhadiahkan padanya ulang tahun lalu. Parfum yang biasanya hanya ia pakai saat kami pergi, dinner, romantis, atau menghadiri undangan pernikahan kerabat. "Wangi banget," komentarku. Mencoba menyembunyikan getar curiga dalam suaraku. Tanganku terulur, merapikan dasi bermotif garis miliknya yang sedikit miring. "Tumben pakai yang ini?" Katanya sayang kalau dipakai buat kerja lapangan. Rudy tampak tersentak sedikit, matanya berkedip cepat sebuah micro expression yang sudah kuhafal selama 5 tahun pernikahan kami. Itu tanda ia sedang mencari alasan. "Ah, itu." Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar agak dipaksakan. "Parfum yang biasa habis, Mei. Aku lupa bilang sama kamu minta belikan lagi. Jadi ya sudah, pakai yang ada saja. Lagi pula, klien kali ini orang penting. Masa aku bawa matahari?" Aku menatap matanya dalam-dalam. "Oh, habis ya? Perasaan baru minggu lalu aku lihat masih setengah botol di laci wastafel." Senyum di wajah Rudy menegang sepersekian detik sebelum kembali rileks. Ia memegang pundakku, meremasnya pelan seolah ingin menenangkan atau mungkin mengalihkan perhatianku. Mungkin tumpah atau aku salah lihat. "Udahlah sayang, jangan bahas parfum. Nanti aku telat ke bandara." Ia berbohong. Aku tahu. Ia berbohong. Jantungku mulai berdegup kencang, memompa darah panas ke seluruh tubuh. Namun, sebagai wanita yang memimpin perusahaan garmen dengan ratusan karyawan, aku terlatih untuk tidak meledak di depan. Aku harus tenang. Aku butuh bukti. Bukan sekadar intuisi istri yang cemburu. "Kamu yakin cuma 3 hari, Mas?" Tanyaku lagi. Kali ini sambil berjalan menuju nakas, mengambil jam tangan Rolex miliknya. "Iya, 3 hari. Paling lama 4. Kalau negosiasinya alot," jawabnya sambil mengenakan jas. Jas itu pun baru potongannya, slim fit, menonjolkan tubuhnya yang belakangan ini rajin ia bentuk di gym. Dulu, aku senang melihat perubahannya menjadi lebih sehat tapi sekarang, setiap otot yang mengencang di tubuhnya, seolah menjadi sinyal bahaya bagiku. Untuk siapa ia berusaha terlihat begitu menarik? Aku memakaikan jam tangan itu ke pergelangan tangannya. Kulit kami bersentuhan, dan aku bisa merasakan sedikit keringat dingin di tangannya. "Mas, mau aku antar ke bandara?" tawarku. Ini adalah ujian terakhir. Biasanya, ia akan dengan manja meminta diantar, menikmati kemewahan disopiri oleh istrinya, menggunakan mobil Eropa kami. Rudy menarik tangannya perlahan, setelah jam terpasang. Ia menggeleng cepat. "Nggak usah, Mai. Kasihan kamu. Nanti capek bolak-balik. Macet Jakarta lagi hilo-jilannya pagi ini. Aku naik taksi online saja. Lebih praktis. Kamu istirahat aja, atau urus butik." Penolakan itu menghantamku lebih keras daripada bentakan. Rudy menolak diantar. Rudy yang biasanya paling anti naik angkutan umum, jika tidak terpaksa, kini memilih taksi online demi kepraktisan. Alasan yang sangat tidak masuk akal bagi seorang Rudy yang selalu mendompleng fasilitas kemewahanku. "Taksi online? Yakin? Mobil nganggur lo di garasi?" desakku, mataku memicing menatap gerak-gerik-geriknya yang mulai gelisah. Ia melirik jam dinding berulang kali. "Yakin sayang, udah ya, taksinya udah di depan pagar kayaknya." Ia menyambar koper kabinnya dengan gerakan terburu-buru, seolah takut aku akan menahannya lebih lama
dan membongkar lapisan dusta yang ia bangun pagi ini. Aku mengikutinya menuruni tangga putar yang megah di tengah rumah kami. Rumah ini terlalu besar untuk kami berdua, dan pagi ini, kekosongan itu terasa semakin mencekik. Setiap langkah kaki Rudy terdengar ringan, penuh semangat, kontras dengan langkahku yang berat. Di teras depan, sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu. Bukan taksi online biasa, tapi layanan premium. Tentu saja, ia menggunakan kartu kredit tambahan yang kuberikan untuk memesannya. Ironi ini begitu pahit, hingga rasanya ingin kuluahkan. Rudy berbalik sebelum masuk ke mobil. Ia mendekatkan wajahnya, mengecup keningku sekilas. Ciuman itu terasa hambar, dingin, seperti stempel formalitas belaka. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa enggan untuk berpisah. Aku pergi dulu ya. Nanti kalau sudah sampai Surabaya, aku kabarin, ucapnya. Hati-hati mas, jangan lupa makan, jawabku datar. Saya bos. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum-senyum, yang tidak mencapai matanya lalu masuk ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup, kaca jendela yang gelap, membuatku tidak bisa melihat ekspresinya di dalam sana. Namun, saat mobil itu mulai bergerak meninggalkan pekarangan rumah kami yang luas, firasat buruk itu berubah menjadi keyakinan yang mematikan. Aku berdiri mematung di teras, membiarkan angin pagi menerpa wajahku. Mataku tak lepas dari lampu belakang mobil, yang perlahan menjauh dan menghilang di balik gerbang kompleks. Surabaya. Gumamku lirih pada angin yang berhembus. Aku masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu utama dengan perlahan. Keheningan langsung menyergap. Namun kali ini, otakku bekerja sangat cepat. Aku berjalan menuju kamar mandi di kamar utama, membuka laci wastafel yang tadi dibahas Rudy. Di sana, di Sadit Loce, botol parfum, fresh, yang biasa ia pakai sehari-hari, masih berdiri tegak. Isinya masih setengah, persis seperti ingatanku. Ia berbohong soal parfumnya habis. Tanganku gemetar saat meraih botol itu. Amarah mulai merambat naik, bercampur dengan rasa sakit yang menusuk. Ia membohongiku untuk hal sepele, yang berarti ia sedang menutupi hal yang jauh lebih besar. Dandanannya yang terlalu rapi, semangatnya yang berlebihan, penolakannya untuk diantar, dan parfum kencan itu. Semua kepingen, puzzle. Itu menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Perselingkuhan. Aku bukan wanita bodoh yang bisa dibungkam dengan janji manis. Aku Maya. Aku membangun kerajaan bisnisku dari nol, menghadapi ratusan negosiasi alot, dan mengenali penipu dari jarak 1 kilometer. Dan penipu terbesar itu ternyata tidur di sebelahku setiap malam. Aku kembali ke kamar tidur, menatap pantulan diriku di cermin. Wanita di cermin itu terlihat terluka, tapi matanya menyala dengan tekad. Aku tidak akan menunggu telepon kabar dari Surabaya, yang mungkin tidak akan pernah datang. Atau kalaupun datang, hanya berisi kebohongan lainnya. Kamu pikir, kamu bisa main api di belakangku mas? Bisikku pada bayangan sunyi di kamar itu. Kamu lupa, siapa yang memegang kendali di rumah ini. Aku melirik jam dinding. Mobil itu baru pergi 10 menit. Jika dia ke Bandara Soekarno-Hatta, dia akan mengambil jalur tol lingkar luar. Tapi jika dugaanku benar, jika dia tidak pergi ke bandara, aku tidak bisa tinggal diam. Duduk manis di rumah menunggu kabar, sama saja dengan menyerahkan harga diriku untuk diinjak-injak. Aku harus tahu kemana dia pergi. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Namun, aku tidak bisa mengikutinya dengan mobilku. Range Rover, putihku terlalu mencolok. Dia akan langsung tahu jika aku membuntutinya. Aku butuh penyamaran. Sesuatu yang membuatnya tidak akan pernah curiga. Sesuatu yang membuatnya menganggapku transparan seperti udara. Pandanganku jatuh pada kunci motor, Matic, tua milik asisten rumah tanggaku yang tergantung di dekat pintu dapur. Motor yang biasa dipakai untuk belanja ke pasar. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Ide yang nekat, berisiko, tapi paling masuk akal untuk situasi ini. Rudy mungkin berpikir dia pintar dengan segala skenarionya. Tapi dia lupa, seorang istri yang terluka memiliki insting setajam mata elang. Hari ini, aku tidak akan menjadi Maya, sang pemilik butik mewah. Hari ini, aku akan menjadi bayangan yang akan menguak kebusukan di balik senyum manis suamiku. Aku menyambar kunci mobilku bukan untuk mengemudikannya, tapi untuk mengambil sesuatu di bagasi yang sudah lama tersimpan di sana. Sebuah jaket hijau lusuh yang pernah kutemukan tertinggal di area parkir kantor dan belum sempat kukembalikan, serta helm standar yang sudah baret-baret. Firasatku mengatakan, hari ini akan menjadi hari yang panjang, dan aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan kebenaran, semenyakitkan apapun itu. Drama ini baru saja dimulai, Rudy, dan kau baru saja salah memilih lawan. Bau apek yang menguar dari jaket hijau bernuansa hitam ini nyaris membuatku muntah. Ini bukan aroma parfum mahal, Jo Malone,
yang biasa menemani hari-hariku, melainkan campuran keringat kering, debu jalanan, dan aroma samar bensin yang menempel pada serat kain sintetis murahan ini. Aku berdiri di depan cermin panjang di garasi belakang, menatap pantulan sosok asing yang balas menatapku. Seorang wanita dengan celana jeans belel, sepatu kets yang sengaja kotor, dan jaket kebesaran berlogo penyedia jasa ojek online. Rambutku yang biasanya tertata rapi, kini kuikat asal dan kusembunyikan di balik balaklava, tipis sebelum kututup rapat dengan helm. Whole face, yang kaca visornya sudah penuh goresan. Tidak ada Maya, sang istri pengusaha sukses yang anggun. Yang ada hanyalah seorang pengemudi ojek yang tak kasat mata. Lebur dalam hiruk pikuk kejamnya ibu kota. Kau gila, Mei. Benar-benar gila, bisikku pada diri sendiri. Suaraku terdengar bergema dan asing di dalam helm. Namun, kegilaan ini adalah satu-satunya cara. Firasatku berteriak terlalu kencang untuk diabaikan. Ketika Rudy mencium keningku tadi pagi, dengan senyum yang terlalu lebar, dan mata yang sedikit berkedip cepat, saat mengatakan, "Dinas ke Surabaya," alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Ada getaran aneh di tangannya. Sebuah kegugupan yang coba ia tutupi, dengan antusiasme palsu. Aku melirik jam tangan di pergelangan kiri, bukan jam Rolex, emasku, melainkan jam digital plastik murah yang kubeli di pasar loak kemarin sore. Pukul 09.15. Rudy seharusnya berangkat 10 menit lagi menuju bandara. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan mesin motor, Matic, sewaan yang sudah kuparkir di gang samping rumah sejak subuh. Getaran mesin tua itu merambat naik ke lengan, membuat detak jantungku yang sudah kacau semakin tak beraturan. Aku memosisikan diri di balik tiang listrik, sekitar 50 meter dari gerbang utama rumah kami yang megah. Rumah yang kubangun dengan keringatku, yang kini dihuni oleh pria yang mungkin sedang merencanakan pengkhianatan di dalamnya. Tak lama kemudian, gerbang otomatis berwarna hitam itu terbuka perlahan. Suara deru halus mesin mobil terdengar. Itu dia, Pajero Sport hitam mobil, yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya, tahun lalu meluncur keluar dengan perlahan. Kaca filmnya gelap, namun aku tahu persis siapa di balik kemudi. Rudy selalu menyetir dengan satu tangan di atas setir. Gaya santai yang dulu membuatku jatuh cinta, namun kini memicu rasa mual di perut. Mobil itu berbelok ke kiri, menuju jalan utama. Aku menahan napas, membiarkan dua motor lain lewat terlebih dahulu, agar tidak terlalu mencolok. Baru kemudian, aku memutar gas. Motor, Matic, ini mengerang sedikit sebelum melaju. Pengejaran dimulai. Jalanan Jakarta hari ini tidak terlalu padat, namun cukup ramai untuk menyembunyikanku. Aku menjaga jarak aman, membiarkan satu mobil sedan abu-abu menjadi penghalang antara motorku dan mobil Rudy angin. Panas menerpa wajahku meski kaca helm sudah tertutup. Panas matahari mulai menyengat punggung yang tertutup jaket tebal, menciptakan sensasi lengket yang tidak nyaman. Tapi rasa tidak nyaman fisik ini tidak sebanding dengan perih yang mulai merambat di dada. Tolong, beloklah ke arah tol bandara, batinku memohon. Tolong buktikan aku salah. Tolong jadilah suami yang setia, dan pergilah ke Surabaya. Jika Rudy lurus di perempatan depan, ia akan masuk ke jalur tol dalam kota, menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jika itu terjadi, aku akan berbalik arah, pulang, membakar jaket sialan ini, dan memasak makan malam spesial, untuk menyambut kepulangannya lusa nanti. Aku akan mengutuk diriku sendiri, karena telah menjadi istri yang paranoid. Lampu lalu lintas di depan menyala merah. Mobil Rudy berhenti. Aku menepi di antara deretan motor lain, bersembunyi di sisi kiri sebuah truk box. Kakiku menjejak aspal panas. Mataku tak lepas dari lampu sein belakang mobilnya. Detik-detik terasa seperti jam. Lampu berubah hijau. Jantungku seakan berhenti berdetak saat melihat lampu sein kanan mobil Rudy berkedip. Kanan? Gumamku. Suaraku tercekat. Kenapa ke kanan? Arah kanan bukan menuju bandara. Arah kanan menuju pusat kota. Sudirman, Tamrin, Kuningan. Kawasan di mana gudang-gudang pencakar langit berlomba menyentuh. Awan dan hotel-hotel bintang 5 berdiri angkuh. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mata, mengaburkan pandanganku sejenak. Aku mengerjapkan mata dengan kasar. Jangan menangis sekarang, Maya. Fokus. Aku kembali memutar gas, mengikuti mobil hitam itu berbelok. Harapan bahwa ia hanya mengambil jalan tikus, atau mampir sebentar untuk membeli sesuatu, masih tersisa. Meski tipis, seperti benang lapuk. Namun, semakin jauh kami melaju, semakin benang itu putus. Rudy mengemudikan mobilnya dengan percaya diri,
menyalip beberapa kendaraan dengan gesit. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang terburu-buru mengejar pesawat. Ia terlihat seperti orang yang sedang menuju kesenangan. Kami melewati kawasan perkantoran elit. Gedung-gedung kaca memantulkan cahaya matahari yang semakin terik. Aku merasa sangat kecil dan kotor di tengah kemewahan ini. Seorang istri yang menyamar menjadi tukang ojek demi menguntit suaminya sendiri yang mengendarai mobil hasil jerih payah sang istri. Ironi ini terasa pahit di lidahku. Tiba-tiba, mobil Rudy melambat dan menyalakan lampu sein kiri. Di depan sana, sebuah bangunan megah menjulang tinggi. Arsitekturnya modern namun klasik, dengan pilar-pilar besar di lobi yang menyiratkan kemewahan absolut. Itu adalah salah satu hotel paling eksklusif di kota ini. Tempat di mana privasi dijunjung tinggi dan harga satu malamnya setara dengan gaji bulanan karyawan kantoran biasa. Darahku mendesir hebat. Seluruh tubuhku menegang. Mobil Rudy berbelok masuk ke area pelataran hotel. Penjaga keamanan di gerbang depan memberinya hormat singkat dan membiarkannya lewat tanpa pemeriksaan, berarti privilege mobil mewah. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma bensin dan debu untuk menenangkan sarafku yang berantakan. Aku tidak bisa masuk begitu saja ke lobi utama dengan motor butut ini. Satpam pasti akan mengusirku. Aku memperlambat laju motor, mengarahkannya ke sisi samping jalan masuk, berpura-pura sedang mengecek ponsel di pinggir jalan. Tepat di posisi yang memberikan sudut pandang jelas ke arah drop-off zone, lobi hotel, jarakku sekitar 50 meter, cukup jauh untuk tidak dikenali. Tapi cukup dekat bagi mataku yang tajam untuk melihat detail nomor plat mobil itu. B1180 Root, plat nomor cantik yang kupesan khusus untuknya. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu kaca lobi yang berputar. Seorang petugas, valet, berseragam merah marun, bergegas mendekat, membukakan pintu pengemudi dengan gerakan terlatih. Aku mematikan mesin motor. Suasana di sekitarku mendadak hening, seolah dunia menahan napas bersamaku. Suara klakson di jalan raya di belakangku terdengar sayup-sayup, tertutup oleh gemuruh di telingaku sendiri. Tanganku mencengkeram stang motor begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih di balik sarung tangan kain yang kasar. Rudy turun dari mobil. Ia mengenakan kemeja biru muda yang tadi pagi ku setrika dengan penuh kasih sayang, lengannya digulung sesiku, menampilkan jam tangan yang serasi dengan mobilnya. Ia tidak menurunkan koper dinasnya dari bagasi. Ia hanya membawa sebuah tas tangan kecil berbahan kulit. Wajah itu berseri-seri. Bukan wajah lelah orang yang akan menempuh perjalanan dinas, melainkan wajah seorang pria yang sedang dimabuk asmara. Ia menyerahkan kunci mobil pada petugas valet, lalu merapikan kerah bajunya di pantulan kaca mobil. Gestur itu, gestur yang selalu ia lakukan saat ingin terlihat sempurna di mata seseorang. Dan aku tahu, saat ini, ia tidak sedang berusaha terlihat sempurna untukku. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala, membekukan keringat yang tadi membasahi punggungku. Aku masih duduk diam di atas motor, tersembunyi di balik helm dan jaket ojol yang kumal, menjadi penonton di barisan paling depan panggung kehancuran rumah tanggaku sendiri. Rudy tidak langsung masuk. Ia berdiri di sana di depan lobi, sesekali mengecek ponselnya dan menoleh ke arah pintu hotel, seolah menanti seseorang. Jadi, di sini Surabaya. MU mas, bisikku lirih. Suaraku pecah ditelan deru angin. Di balik visor helm yang buram ini, mataku tak berkedip, merekam setiap detik pengkhianatan yang terpampang nyata. Aku tidak lagi merasa seperti Maya yang berkuasa. Saat ini, aku hanyalah seorang saksi bisu yang sedang menyaksikan bagaimana dunianya mulai runtuh, bata demi bata. Mesin motor matic yang kukendarai bergetar pelan di sela-sela kedua kakiku. Namun getaran itu tak sebanding dengan gemuruh hebat yang menghantam rongga dadaku. Aku memarkirkan motor di area khusus pengantaran, sedikit menjauh dari pintu utama lobi Hotel Bintang 5 yang menjulang angku di hadapanku. Hotel Grand Wijaya, tempat yang sering disebet-sebat sebagai oase kemewahan di tengah hiruk-pikuk kota, kini tampak seperti benteng neraka bagiku. Aku tidak langsung turun. Tanganku mencengkeram stang motor begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih di balik sarung tangan hitam murahan yang kubeli tadi pagi. Napasku tertahan, tersangkut di tenggorokan yang terasa kering dan pahit. Dari balik kaca helm yang sengaja kututup rapat, mataku tak lepas dari mobil SUV hitam milik suamiku yang baru saja berhenti, tepat di depan area drop-off lobby. Seorang petugas valet dengan seragam rapi bergegas membukakan pintu. Detik itu terasa melambat, seolah waktu sedang mengejekku, memaksaku menelan setiap inci kepedihan yang akan tersaji. Keluarlah sosok itu. Rudy. Ia mengenakan kemeja biru muda favoritnya kemeja,
yang kuseteru dengan pelicin ekstra pagi tadi. Kemeja yang ia bilang akan ia pakai untuk presentasi penting di hadapan klien luar kota. Wajahnya tampak segar. Senyumnya merekah lebar. Jauh berbeda dari wajah lelah dan penuh tekanan yang ia tunjukkan padaku saat berpamitan di teras rumah. Di sana, di bawah sorot lampu gantung lobi yang kemilau, ia tampak seperti pria yang terbebas dari beban dunia. Ya Tuhan, tolong katakan ini salah, bisikku lirih. Suaraku memantul gema di dalam helm yang pengap. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis, bercampur dengan rasa panas yang menyengat dari jaket ojek online berwarna hijau menyala yang kugenakan. Jaket ini adalah perisaiku, topengku, sekaligus penjaraku hari ini. Namun, doa itu hangus terbakar kenyataan. Pintu penumpang depan mobil terbuka, bukan oleh petugas valet, melainkan didorong dari dalam. Seorang wanita turun. Duniaku berhenti berputar. Wanita itu cantik, harus kuakui, dengan rasa sakit yang menusuk. Rambutnya panjang bergelombang, dicat warna coklat terang yang memantulkan cahaya lampu lobi. Ia mengenakan gaun selutut berwarna merah marun yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna, dipadu dengan sepatu hak tinggi yang membuatnya tampak jenjang. Ia bukan klien. Tidak ada klien yang turun dari mobil dan langsung menyambut mitra kerjanya dengan tatapan memuja seperti itu. Aku melihat Rudy melangkah memutari mobil, lalu dengan gerakan yang begitu natural gerakan, yang dulu hanya milikku ia meraih pinggang wanita itu. Tangan suamiku, tangan yang berjanji melindungiku di hadapan penghulu 7 tahun lalu, kini melingkar posesif di pinggang wanita lain. Wanita itu tertawa, sebuah tawa renyah yang samar-samar bisa kubayangkan suaranya, meski terhalang jarak dan kaca helm. Ia menepuk dada Rudy pelan. Sebuah gestur manja yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Mereka berjalan masuk. Aku harus bergerak. Jika aku diam di sini, aku akan mati membeku oleh rasa sakit ini. Aku harus melihatnya lebih dekat. Aku butuh bukti yang akan menghancurkan keraguanku hingga menjadi debu, agar tidak ada lagi alasan bagiku untuk memaafkan. Dengan kaki yang terasa seperti gelondongan kayu, aku turun dari motor. Aku tidak melepas helm. Penyamaran ini adalah satu-satunya hal yang melindungiku dari rasa malu, sekaligus memungkinkanku menjadi hantu di siang bolong. Aku berjalan menuju lobi, berpura-pura sibuk mengecek ponsel. Seolah-olah aku adalah pengemudi ojek yang sedang mendapat pesanan-pesanan antar makanan dari salah satu tamu hotel. Saat pintu kaca otomatis terbuka, hawa dingin dari pendingin ruangan menyambar wajahku. Kontras dengan udara panas Jakarta di luar. Aroma lobi hotel ini begitu khas, perpaduan wangi serai, vanila, dan kemewahan yang mengintimidasi. Lantai marmernya begitu mengkilap, hingga aku bisa melihat bayangan diriku sendiri. Sosok menyedihkan dalam balutan jaket hijau kedodoran, menyusup ke tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Satpam di dekat pintu sempat melirikku. Namun ketika aku mengangkat ponsel dan berjalan dengan langkah terburu-buru menuju arah lift, ia membiarkanku lewat. Mungkin ia mengira aku sedang mengantar pesanan makanan. Ironis, aku memang mengantar sesuatu hari ini. Hatiku sendiri, untuk dihancurkan berkeping-keping. Aku bersembunyi di balik pilar besar yang dilapisi cermin mozaik, di dekat sebuah pot tanaman artifisial raksasa. Jantungku berdetak begitu kencang. Rasanya sakit sekali. Seakan rusukku tak lagi sanggup menahannya. Di sana, di depan meja resepsionis, atau lebih tepatnya, melewati meja resepsionis. Mereka tidak check-in, itu artinya kamar sudah dipesan sebelumnya. Atau mungkin, ini bukan kali pertama mereka ke sini. Pikiran itu menghantamku seperti palu godam. Seberapa sering, seberapa lama aku telah hidup dalam kebohongan yang dirajut rapi oleh Rudy? Aku mengintip dari balik pilar. Jarak kami hanya sekitar 10 meter. Aku bisa melihat profil samping wajah Rudy dengan jelas. Ia menunduk, membisikkan sesuatu ke telinga wanita itu. Wanita itu tersipu, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Rudy saat mereka menunggu pintu lift terbuka. Pemandangan itu begitu intim, begitu domestik. Itu bukan sekadar nafsu sesaat. Ada kenyamanan di sana. Ada keakraban yang membutuhkan waktu untuk dibangun. Sayang, nanti kita makan malam di kamar saja ya. Suara itu, suara Rudy. Samar, tapi telingaku yang sudah terlatih selama bertahan-tahan mengenali frekuensinya dengan tajam. Wanita itu mengangguk. Jarinya memainkan kancing kemeja Rudy. Terserah kamu, Mas. Asal jangan bahas kerjaan lagi. Katanya mau full time. Buat aku iya, janji. Ponsel Mas matikan nanti. Air mataku jatuh, satu tetes, lalu disusul tetes lainnya, membasahi pipi yang terhimpit busa helm. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat,
untuk menahan isak tangis yang mendesak keluar. Rasanya seperti menelan pecahan kaca. Ponsel dimatikan. Pantas saja setiap kali ia dinas luar kota, ia selalu sulit dihubungi di malam hari dengan alasan sinyal buruk atau baterai habis. Ternyata bukan sinyal yang hilang, tapi hati nuraninya yang sudah mati. Aku teringat percakapan kami tadi pagi di meja makan. Aku yang menyiapkan roti bakarnya, menyeduh kopinya, bahkan merapikan dasinya. Aku mungkin pulang lusa, Mei. Proyek ini agak rumit, doakan lancar ya, katanya sambil mengecup keningku. Kecupan yang terasa hambar. Tapi saat itu kutepis perasaan itu sebagai paranoiaku saja. Sekarang, melihatnya berdiri di sana, menunggu lift menuju kamar dosa bersama wanita lain, aku menyadari bahwa pria yang kuantar ke depan pintu tadi pagi bukanlah suamiku lagi. Dia adalah orang asing yang pandai bersandiwara. Aset, rumah, mobil, tabungan semua itu kami bangun bersama dari nol. Dari masa ketika kami hanya makan mie instan berdua di kamar kontrakan sempit. Dan kini, ia menikmati buah kesuksesan itu dengan wanita yang mungkin tidak tahu betapa sulitnya perjuangan Rudy di awal karirnya. Atau mungkin wanita itu tahu dan tidak peduli. Asterisk ting, asterisk, suara denting lift terdengar nyaring, memecah lamunanku. Pintu lift berlapis emas itu terbuka. Rudy mempersilakan wanita itu masuk terlebih dahulu, dengan gestur sopan santun yang memuakan. Sebelum menyusul masuk, Rudy sempat menoleh ke arah lobi, seolah memastikan tidak ada yang melihatnya. Matanya menyapu ruangan, melewati pilar tempatku bersembunyi. Aku menahan napas, menekan punggungku sedatar mungkin ke permukaan pilar yang dingin. Aku memejamkan mata, berdoa agar ia tidak melihat pantulan jaket hijauku di cermin. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Lalu, suara pintu lift tertutup terdengar. Aku memberanikan diri mengintip lagi. Mereka sudah hilang, ditelan oleh kotak besi yang akan membawa mereka ke lantai atas, menuju surga duniawi mereka yang dibangun di atas reruntuhan rumah tanggaku. Aku menatap indikator angka di atas pintu lift. Angka itu berganti perlahan. Lantai 1, lantai 2, lantai 5, dan berhenti di lantai ke-12. Lututku lemas. Aku merosot perlahan, berjongkok di balik pilar besar itu. Tidak ada yang memperhatikanku. Di hotel sebesar dan sesibuk ini, seorang pengemudi ojek online yang sedang berjongkok mungkin dianggap sedang menunggu pesanan atau sekadar beristirahat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik helm ini ada seorang istri yang jiwanya baru saja dicabut paksa. Aku melihat pantulan diriku di lantai marmer sekali lagi. Maya, sang istri penurut. Maya, yang selalu percaya. Maya, yang mengorbankan karirnya sendiri demi mendukung bisnis Rudy. Rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Kesedihan yang melumpuhkan itu mulai mengeras, memadat, dan bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Amarah yang dingin. Aku tidak akan pulang. Tidak. Sekarang. Aku mengeluarkan ponselku dari saku jaket, dengan tangan gemetar namun mantap. Layar menyala, menampilkan foto, wallpaper, kami berdua saat liburan tahun lalu. Wajah Rudy yang tersenyum di layar itu, kini tampak seperti ejekan. Dengan cepat, aku membuka aplikasi perbankan. Saldo tabungan bersama, deposito, aset-aset yang namanya masih atas namaku, atau nama bersama semua, data itu terpampang jelas. Rudy selalu mempercayaiku untuk mengurus keuangan. Kamu lebih teliti, Mei, katanya dulu. Kepercayaan itu kini akan menjadi senjata makan tuan baginya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma lobi yang dingin itu dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang masih memburu. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang, tidak saat mereka baru saja masuk. Itu terlalu mudah, itu terlalu cepat. Aku akan menunggu, aku akan menjadi penonton setia sampai pertunjukan mereka selesai. Biarkan mereka bersenang-senang di atas sana. Biarkan Rudy merasa ia adalah raja dunia hari ini. Karena begitu ia turun nanti, aku akan memastikan dia tidak memiliki tahta lagi untuk diduduki. Aku berdiri perlahan, membenarkan letak jaket ojolku. Aku berjalan menuju salah satu sofa di sudut lobi yang agak tersembunyi, namun memiliki pandangan jelas ke arah lift. Aku duduk di sana, helm masih terpasang, berpura-pura bermain ponsel. Aku akan menjadi saksi bisu pengkhianatan ini sampai detik terakhir. Dan ketika pintu lift itu terbuka kembali nanti, yang akan menyambut Rudy bukan lagi Maya istrinya yang lembut, melainkan badai yang akan menyapu bersih seluruh hidupnya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku punya banyak waktu. Aku akan menunggu. Lorong lantai 3 hotel itu senyap. Hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan sentral
yang terasa menusuk tulang. Aku berdiri mematung di sudut lorong, tersembunyi di balik beang-beang pilar besar, dekat ke satu vending machine. Ke satu yang lampunya berkedip-redup, aroma karpet tebal yang bercampur dengan pewangi ruangan beraroma lavender, justru membuat perutku mual. Rasanya seperti menghirup udara yang penuh kepalsuan. Sama palsunya dengan janji suci yang diucapkan Rudy 5 tahun lalu di hadapan penghulu. Sudah 2 jam aku berdiri di sini. Kakiku terasa kebas, terbungkus celana jeans murah, dan sepatu kets yang kubeli khusus untuk penyamaran ini. Jaket hijau khas ojek online yang kukuri-kuri pakai dari lemari adik sepupuku, terasa panas dan menyesakkan. Namun aku enggan melepasnya. Ini adalah baju zirahku hari ini. Helm ke satu full face, ke satu dengan kaca gelap, masih setia menutupi kepalaku. Menyembunyikan wajah istri yang dikhianati, menyembunyikan air mata yang sudah mengering di pipi, menyisakan jejak lengket yang gatal. Aku tahu mereka ada di kamar ke-305. Aku melihat angka itu menyala di panel atas pintu saat mereka masuk tadi. 2 jam. Waktu yang cukup untuk menghancurkan sebuah rumah tangga hingga menjadi debu. Pikiranku berkecamuk liar, membayangkan apa yang terjadi di balik pintu kayu jati yang kokoh itu. Setiap detak jarum jam di pergelangan tanganku terasa seperti palu yang menghantam dada. Apakah dia menyentuh wanita itu dengan cara yang sama dia menyentuhku? Apakah dia membisikkan kata-kata manis yang dulu hanya milikku? Ceng! Suara denting halus dari pintu kamar yang terbuka memecah kesunyian. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat, lalu memacu lagi dengan kecepatan gila. Adrenalin membanjiri pembuluh darahku, mengubah rasa sedih menjadi amarah yang dingin dan mematikan. Pintu kamar 305 terbuka lebar. Rudy keluar lebih dulu. Wajahnya terlihat segar, rambutnya sedikit basah. Mungkin baru mandi dan kemejanya tidak dikancingkan dengan rapi seperti biasanya. Di belakangnya, wanita itu menyusul. Ia mengenakan kesatu dress, kesatu merah ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Tangannya melingkar manja di lengan Rudy, kepalanya bersandar di bahu suamiku. Mereka tertawa kecil, suara tawa yang terdengar seperti gesekan paku di papan tulis bagi telingaku. Nanti malam, kita makan di mana sayang? Tanya wanita itu dengan nada mendayu. Jari-jarinya memainkan kancing kemeja Rudy. Terserah kamu saja, asal jangan tempat yang terlalu ramai. Aku takut ada kenalan kantor, jawab Rudy santai, sambil mengecup puncak kepala wanita itu. Darahku mendidih. Kenalan kantor, katanya. Betapa rapinya ia menyusun skenario di kepalanya. Aku melangkah keluar dari balik pilar. Langkahku berat, disengaja agar terdengar. Bunyi sol sepatu ketsku beradu dengan karpet lorong, menciptakan suara, gedebuk, tumpul yang membuat mereka menoleh. Rudy dan wanita itu berhenti. Rudy menatapku dengan kening berkerut. Tatapan yang kuberikan padanya terhalang kaca helm yang gelap. Dia melihat jaket hijauku dan mengira aku hanyalah pengantar makanan yang salah kamar atau sedang mencari alamat. Mas, tegur Rudy dengan nada sedikit angkuh. Nada yang biasa ia gunakan pada bawahan atau pelayan. Kalau mau antar pesanan, lobi ada di bawah. Jangan keluyuran di lorong tamu. Wanita di sebelahnya terkikik geli, menatapku dengan pandangan meremehkan. Mungkin dia nyasar. Udah, biarin aja. Aku tidak bergeming. Aku berdiri tepat 3 langkah di hadapan mereka, menghalangi jalan menuju lift. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, hingga terasa perih. Minggir, kata Rudy lagi. Kali ini suaranya lebih tegas. Ada sedikit iritasi di sana. Ia mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Saya bilang minggir, kamu tuli. Perlahan, aku mengangkat kedua tanganku menuju kepala. Gerakanku lambat, sengaja ku buat dramatis. Rudy terdiam. Matanya mengikuti gerak tanganku dengan bingung. Jari-jariku menyentuh pengait helm, membukanya dengan bunyi, klik, yang tajam di kesunyian lorong. Aku mengangkat helm itu, menariknya lepas dari kepalaku. Rambut panjangku yang berantakan karena keringat jatuh terurai ke bahu. Aku mengibaskannya sedikit, lalu menatap lurus ke dalam mata Rudy. Oksigen di lorong itu seakan tersedot habis seketika. Wajah Rudy berubah drastis. Rona merah segar di wajahnya lenyap dalam sekejap mata, digantikan oleh pucat pasi seputih kertas. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti melihat hantu. Pegangan tangannya pada wanita di sebelahnya terlepas begitu saja, seolah ia baru saja tersengat listrik. Maya, suaranya keluar sebagai bisikan parau, tercekik oleh ketakutan murni. Wanita di sebelahnya menatap Rudy, lalu menatapku, lalu kembali ke Rudy. Senyum di wajahnya memudar,
digantikan oleh kebingungan. Siapa dia? Kamu kenal tukang ojek ini? Aku tertawa, tawa yang kering, hampa, dan menyakitkan tenggorokanku sendiri. Tukang ojek, ulangku. Suaraku bergema di lorong sempit itu. Aku menatap wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menjijikkan. Perkenalkan, Mbak. Saya bukan tukang ojek, saya donatur terbesar dalam hidup laki-laki di sebelahmu ini. Saya istrinya. Wanita itu tersentak mundur. Tangannya menutup mulut. Ia menatap Rudy dengan horor. Rudy, kamu bilang kamu duda? Rudy tidak mempedulikan wanita itu. Matanya terkunci padaku. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba melangkah maju. Tangannya terulur gemetar ke arahku. Mei, sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Demi Tuhan, aku bisa jelaskan. Jangan bawa-bawa Tuhan, Mas. Potongku tajam. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan emosi yang siap menghancurkan segalanya. Tuhan sudah cukup baik memberiku petunjuk hari ini. Kamu mau jelaskan apa? Bahwa dinas luar kota itu artinya ngamar di Hotel Bintang 5, yang jaraknya cuma 10 km dari rumah kita. Dengar dulu, Mei. Rudy kini setengah berteriak. Kepanikan murni terpancar dari matanya. Ia sadar, topeng suami teladan yang ia pakai selama ini baru saja hancur berkeping-keping di lantai hotel. Ini cuma kilaf. Baru sekali ini, aku bersumpah. Baru sekali. Aku melempar helm yang kupegang ke lantai dengan sekuat tenaga. Benda keras itu menghantam karpet dengan suara buk yang keras, lalu menggelinding membentur dinding. Rudy tersentak kaget. Kamu pikir aku bodoh? Firasat seorang istri tidak pernah salah, Rudy. 2 jam aku menunggu di sini, seperti orang gila. 2 jam aku membayangkan suamiku bersenang-senang, sementara aku di rumah, mengkhawatirkan kesehatannya. Aku minta maaf, Maya. Tolong, jangan ribut di sini. Malu dilihat orang. Rudy memohon. Matanya liar melihat ke ujung lorong. Takut ada tamu lain, atau petugas keamanan yang datang. Bahkan di saat seperti ini, ia masih peduli pada citranya. Betapa menyedihkan. Malu, aku melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami. Bau parfum wanita itu kini tercium jelas dari kemeja Rudy, membuat perutku semakin mual. Aku mendorong dada Rudy dengan telunjukku. Keras. Kamu bicara soal malu? Di mana rasa malumu saat kamu berpamitan padaku tadi pagi? Kamu cium keningku? Kamu bilang doakan lancar ya, Bu? Lancar apanya, Mas? Lancar zinanya? Wanita di belakang Rudy mulai terisak pelan. Aku nggak tahu dia punya istri, Mbak. Sumpah, cicitnya ketakutan. Aku menoleh padanya sekilas. Tatapanku tajam setajam silet. Urusanku bukan denganmu. Meskipun kamu sama menjijikannya. Kamu bisa ambil sampah ini, kalau kamu mau. Tapi ingat, sampah tetaplah sampah. Mau dibungkus jas mahal sekalipun. Aku kembali menatap Rudy. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan atas pengkhianatan yang begitu dalam. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Bukan karena kamu tidur dengan dia, tapi karena kamu menganggapku sebodoh itu. Kamu pikir aku cuma istri rumahan yang bisa kamu bodohi dengan uang belanja dan senyuman palsu? Maya, tolong. Kita bicarakan di rumah. Ayo kita pulang. Rudy mencoba meraih tanganku lagi. Kali ini ia berhasil menyentuh pergelangan tanganku. Kulitnya terasa dingin dan berkeringat. Aku menghempaskan tangannya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Bentakku. Suaraku pecah. Pulang. Rumah mana yang kamu maksud? Rumah yang cicilannya dibayar pakai uang warisan orang tuaku? Atau mobil yang kamu pakai buat jemput perempuan ini? Yang BPKB-nya atas namaku? Wajah Rudy yang sudah pucat menjadi semakin kelabu. Ia sepertinya baru menyadari implikasi dari ucapanku. Kamu? Enggak mungkin. Oh, aku sangat mungkin, Rudy. Sangat mungkin. Desisku. Aku merogoh saku jaket ojolku, mengeluarkan ponsel. Kamu pikir aku cuma diam saja selama ini? Semua aset, semua rekening, semua investasi. Kamu lupa siapa yang punya modal awal. Kamu lupa siapa yang tanda tangan di atas materai. Rudy terdiam. Lututnya tampak lemas. Ia bersandar ke dinding lorong agar tidak ambruk. Dunianya yang nyaman, dunia yang ia bangun di atas kebohongannya, kini runtuh tepat di depan matanya. Ia melihatku, bukan lagi sebagai Maya si istri penurut, tapi sebagai Maya sang pemilik kuasa yang sesungguhnya. Maya, pikirkan anak-anak. Ia mencoba kartu terakhirnya. Suara yang memelas, mencoba memanipulasi keibuanku. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih keras dan penuh sarkasme. Anak-anak, berani-beraninya kamu sebut anak-anak. Kamu hancurkan figur ayah mereka hari ini. Di detik ini,
Di hotel ini, jangan jadikan mereka tameng untuk kebusukanmu. Nafasku memburu, dadaku naik turun menahan isak tangis yang ingin meledak. Aku melihat Rudy yang kini tampak begitu kecil, begitu hina. Laki-laki yang dulu kuanggap pelindung, kini tak lebih dari orang asing yang menyedihkan. Jaket ojol yang kupakai terasa semakin berat, tapi juga memberiku kekuatan. Ini adalah seragam pertempuranku, dan aku baru saja memenangkan ronde pertama. Aku membungkuk, memungut helmku yang tergeletak di lantai. Aku menatap Rudy untuk terakhir kalinya di lorong itu. Tidak ada lagi cinta di mataku, hanya ada lubang hitam kekecewaan. Nikmati sisa waktumu dengan dia, Mas. Habiskan malam ini dengan berjinan senang, ucapku dingin. Suaraku datar tanpa emosi, karena mulai besok, kamu akan sadar bahwa dunia yang kamu pijak sekarang sudah terbalik. Kamu akan butuh lebih dari sekadar permintaan maaf untuk bertahan hidup. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik badan. Aku berjalan menjauh, meninggalkan mereka berdua yang mematung di depan pintu kamar ke-305, Maya. Tunggu, Maya, teriakan Rudy terdengar putus asa di belakangku. Aku mendengar langkah kaki berlari mengejar. Aku tidak berhenti. Aku menekan tombol lift dengan kasar. Pintu lift terbuka hampir seketika, seolah semesta memberiku jalan untuk pergi. Aku masuk ke dalam kotak besi itu dan segera menekan tombol lobi. Saat pintu lift mulai menutup, aku melihat Rudy berlari mendekat. Wajahnya basah oleh keringat dan mungkin air mata. Ia terlambat. Pintu tertutup tepat di depan hidungnya, memisahkan kami, memisahkan duniaku yang hancur dengan dunianya yang baru saja kiamat. Di dalam lift yang turun perlahan, pertahananku akhirnya runtuh. Aku merosot ke lantai, memeluk helm ojol itu erat-erat di dada. Tangisku pecah, bukan tangisan meraung, tapi isakan dalam yang menyakitkan dada. Sakit sekali, rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Bayangan wajah Rudy dan wanita itu terus berputar di kepalaku seperti film rusak. Namun, di sela-sela air mata itu, ada satu perasaan lain yang mulai tumbuh. Sebuah tekad yang membara. Dia pikir dia bisa menghancurkanku. Dia salah besar. Dia baru saja membangunkan raksasa yang sedang tidur. Aku mengusap air mataku kasar dengan lengan jaket yang kasar. Pintu lift berdenting, menandakan aku sampai di lobi. Aku berdiri, mengenakan kembali helmku untuk menutupi wajah sembabku. Saat pintu terbuka, aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Aku bukan lagi Maya yang tadi pagi menangis karena firasat buruk. Aku adalah Maya yang siap mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Rudy boleh mengambil hatiku dan mencabik-cabiknya, tapi aku pastikan dia tidak akan mengambil sepeser pun dari masa depanku. Permainan baru saja dimulai Rudy, dan kali ini akulah yang memegang kendali. Deru mesin motor matic sewaan di bawah kendaliku terasa kasar, bergetar hingga ke tulang lengan. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan kehampaan yang menganga di dada. Aku meninggalkan pelataran parkir hotel itu tanpa menoleh lagi. Di Kakespion, bayangan Rudy yang terpaku kaku seperti patung lilin yang meleleh semakin mengecil dan akhirnya lenyap di telan tikungan. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis terkuras di balik helm bau apek ini sepanjang perjalanan membuntutinya tadi. Yang tersisa kini hanyalah dingin. Dingin yang menusuk, membekukan setiap sisa rasa sayang yang mungkin masih tertinggal di sudut hati. Sesampainya di rumah-rumah mewah bergaya minimalis di kawasan Pondok Indah yang kami tempati selama 5 tahun terakhir, aku memarkirkan motor itu sembarangan di halaman. Aku melepas jaket hijau khas ojek online itu dan melemparnya ke tempat sampah di garasi. Itu adalah kostum terakhir yang kupakai untuk sandiwara menyedihkan ini. Sekarang, aku kembali menjadi Maya. Maya yang sesungguhnya. Langkahku bergema di lantai marmer ruang tamu yang luas. Rumah ini sunyi, namun aroma pengkhianatan seolah menempel di setiap perabot yang kubeli dengan keringatku sendiri. Aku duduk di sofa kulit Italia berwarna krem. Satu-satunya tempat di mana aku merasa sedikit berdaya, dan mengeluarkan ponselku. Tanganku tidak gemetar saat menekan nomor Pak Darmawan, pengacara keluargaku, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Halo, Maya, ada apa malam-malam begini? Suara berat di ujung sana terdengar khawatir. Pak, siapkan berkas gugatan cerai besok pagi. Saya tidak mau menunggu 1 hari pun. Ucapku datar, tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Hening sejenak. Kamu yakin, Mei? Apa yang terjadi? Saya memergokinya, Pak, dengan mata kepala sendiri. Di hotel? Jawabku. Mataku menatap kosong ke arah lukisan abstrak di dinding. Dan satu lagi, Pak, tolong hubungi pihak bank prioritas besok pagi-pagi sekali. Saya ingin pembekuan aset dilakukan secepat mungkin. Kartu tambahan yang dipegang Rudy
Akses ke rekening bersama, semuanya, blokir, baik, Maya, saya mengerti. Kamu baik-baik saja, saya akan baik-baik saja setelah parasit ini pergi dari hidup saya. Aku memutus sambungan telepon tepat saat mendengar suara deru mesin mobil Pajero Sport memasuki carport. Itu Rudy, dia mengejarku. Tentu saja dia mengejarku. Dia tidak punya tempat lain untuk pulang. Rumah ini, atas namaku. Mobil itu, atas namaku. Bahkan bensin yang membakar mesin mobil itu dibayar dengan kartu kreditku. Pintu depan terbuka kasar. Rudy muncul dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam. Campuran antara rasa malu, panik, dan sisa adrenalin. Kemejanya berantakan, kancing atasnya terlepas. Ia menatapku yang duduk tenang di sofa dengan kaki menyilang. Masih dengan kaos oblong bekas menyamar tadi, namun dengan tatapan setajam silet. Maya, serunya. Suaranya parau. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin meraihku. Sayang, tolong, dengerin aku dulu itu nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Aku mengangkat satu tangan. Telapak terbuka, menghentikan langkahnya 3 meter dariku. Jangan! Satu langkah lagi kamu mendekat. Aku panggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar sebagai penyusup. Rudy membeku. Ia menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar, mencari sedikit saja celah kelembutan di wajahku. Namun ia tidak menemukannya. Mei, ini salah paham. Dia cuma rekan bisnis. Kita cuma berhenti menghina kecerdasanku, Rudy. Potongku tajam. Suaraku pelan, tapi menggema di ruangan besar itu. Aku melihat kalian. Aku melihat tanganmu di pinggangnya. Aku melihat caramu menatapnya. Tatapan yang sudah lama hilang saat kamu melihatku. Jadi simpan dongengmu untuk orang bodoh. Rudy jatuh berlutut. Lututnya menghantam lantai marmer dengan bunyi duk yang menyakitkan. Tapi aku tidak bergeming. Ia merangkak sedikit. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku hilaf, Mei. Aku minta maaf. Sumpah. Aku nggak akan ulangi lagi. Tolong jangan begini. Kita sudah 5 tahun, Mei. Masa kamu mau buang semuanya cuma gara-gara satu kesalahan? Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Satu kesalahan? Kamu pikir pengkhianatan itu seperti salah beli gula di supermarket? Itu keputusan sadar, Rudy. Kamu sadar saat memesan kamar itu. Kamu sadar saat membukakan baju wanita itu. Aku berdiri, berjalan perlahan menuju meja konsol di dekat pintu masuk. Di sana, tergeletak kunci cadangan mobil dan beberapa tagihan kartu kredit yang baru datang hari ini. Berdiri, perintahku. Rudy mendongak. Bingung, Mei? Berdiri. Bentakku. Ia tertatih-tatih berdiri. Wajahnya penuh harap. Mengira aku akan memeluknya. Namun, aku justru mengulurkan tangan kanan. Kunci mobil. Kataku dingin. Rudy mengerjap. Apa? Kunci Pajero itu? Sini tah. Tapi Mei, itu mobilku. Aku butuh buat ke kantor besok. Buat dinas. Mobil. Aku mendengus. Melangkah mendekatinya hingga jarak kami hanya terpaut sejengkal. Aku bisa mencium bau parfum wanita itu yang samar-samar menempel di kerah kemejanya, memicu rasa mual di perutku. Rudy, sayang, coba ingat-ingat lagi, siapa yang membayar uang muka 200 juta untuk mobil itu? Siapa yang membayar cicilan 12 juta setiap bulannya selama 3 tahun ini? Rekening siapa yang didebit? Rudy terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Jakunnya naik turun. Atas nama siapa BPKB mobil itu? Desakku lagi, mataku menbor-manik matanya. Atas namamu. Tapi kan aku suami kamu, Mei. Harta kita kan harta bersama. Tidak ada harta bersama untuk pengkhianat. Potongku cepat. Dalam perjanjian pranikah kita yang mungkin kamu lupa karena terlalu sibuk bersenang-senang disebutkan, jelas bahwa aset yang diperoleh dari warisan dan usaha pribadiku tetap menjadi milikku. Uang yang kupakai membeli mobil itu adalah dividen dari perusahaan ayahku. Itu milikku. Sekarang, berikan kuncinya. Dengan tangan gemetar, Rudy merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan kunci kilis itu dengan gerakan lambat, seolah beratnya bertenton. Saat ia meletakkannya di telapak tanganku, aku menggenggamnya erat. Merasakan dinginnya logam yang kini kembali menjadi hakku sepenuhnya. Dompet, ucapku lagi. Mei, kamu keterlaluan. Kamu mau ambil dompetku juga? Suaranya meninggi. Nada kepanikan mulai berubah menjadi kemarahan defensif. Bukan dompetmu, kartu kredit platinum, dan black card yang ada di dalamnya. Itu semua kartu tambahan dari rekening utamaku. Aku yang membayar tagihan foya-foyamu, tagihan makan malammu, dan mungkin tagihan hotelmu hari ini. Wajah Rudy memucat pasi. Kehilangan mobil adalah satu hal, tapi kehilangan akses keuangan
adalah kematian baginya. Rudy bekerja sebagai manajer pemasaran dengan gaji yang lumayan, tapi gaya hidupnya dibiayai olehku. Tanpa kartu-kartu itu, dia hanyalah pria biasa dengan gaji popason yang tidak akan cukup untuk menutupi cicilan jam tangan mewahnya. Jangan lakukan ini, Mei, aku mohon. Gimana aku bisa hidup? Bisiknya. Kali ini benar-benar terdengar menyedihkan. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum membuka celanmu di hotel murah itu. Balasku kejam. Aku merampas dompet dari saku belakang celananya tanpa izin, membuka lipatannya, dan menarik 2 kartu kredit berwarna hitam dan perak yang berkilau. Di depan matanya, aku mengambil gunting dari laci meja konsol. Crash, suara plastik yang terpotong terdengarnya di keheningan malam. Kartu platinum terbelah 2. Mac, Rudy berteriak. Tangannya mencoba menggapai, tapi terlambat. Crash, kartu black card menyusul. Potongan-potongan plastik itu jatuh ke lantai, berserakan di dekat sepatu pantofelnya yang kotor. Simbol status sosialnya hancur dalam hitungan detik. Aku melempar dompet kulit yang kini tipis itu ke dadanya. Ambil sisa uang tunai yang ada di situ. Anggap saja, itu pesangon terakhir dariku. Cukup untuk naik taksi atau ojek online ke tempat pelacurmu itu. Rudy menatap potongan kartu di lantai, lalu menatapku dengan pandangan nyalang. Kamu kejam, Maya. Kamu iblis. Aku istri yang kamu khianati. Koreksiku tenang, meski dadaku bergemuruh kencang. Dan ini rumahku. Sertifikatnya atas namaku. KPR-nya lunas sebelum kita menikah. Jadi, detik ini juga, silakan angkat kaki. Ini tengah malam, Mek. Kamu mau ngusir suami sendiri kayak anjing. Lebih baik memelihara anjing, Rudy. Anjing setia, kamu tidak. Aku berjalan menuju pintu utama dan membukanya lebar-lebar. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma hujan yang akan turun. Keluar, atau aku benar-benar panggil satpam. Kamu tahu, Ken, Pak Ujang satpam depan itu hormat sekali sama almarhum Papa. Kalau dia tahu menantu kesayangan Papa selingkuh, mungkin dia tidak akan sigen-sigen menyeretmu. Rudy berdiri di sana selama beberapa detik, yang terasa selamanya. Ia menatapku, menatap rumah mewah yang selama ini memberinya kenyamanan, menatap kunci mobil di tanganku. Ia menyadari bahwa perlawanan adalah sia-sia. Aku memegang semua kartu secara harfiah dan kiasan. Dengan bahu merosot dan langkah gontai yang menyeret, Rudy berjalan melewati potongan kartu kreditnya. Ia melangkah keluar pintu, melewati ambang batas yang memisahkan kehidupan mewahnya dengan realita pahit yang menantinya. Ia sempat berhenti sejenak di teras, menoleh ke arahku. Kamu akan menyesal, Mei. Kamu gak akan bisa hidup sendirian. Aku menatapnya lurus. Mungkin, tapi setidaknya aku tidak akan hidup dalam kebohongan. Blam! Aku menutup pintu jati yang berat itu, tepat di depan wajahnya. Suara kunci yang berputar 2 kali, menjadi penutup simfoni kehancuran rumah tanggaku. Begitu pintu terkunci, kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai, bersandar pada pintu kayu yang dingin. Air mata yang tadi kutahan, akhirnya jebol. Aku menangis. Bukan karena aku menginginkannya kembali, tapi karena aku meratapi waktu yang terbuang sia-sia untuk mencintai orang yang salah. Aku menangis untuk diriku yang bodoh. Aku menangis untuk mimpi-mimpi keluarga bahagia yang hancur malam ini. Namun, di sela isak tangis itu, ada rasa lain yang menyusup perlahan. Rasa lega, beban berat yang selama berbulan-bulan menekan dadaku, rasa curiga, cemas, firasat buruk ini hilang. Semuanya sudah terbukti. Semuanya sudah berakhir. Aku melirik ke arah meja, di mana kunci mobil dan ponselku tergeletak. Di layar ponsel, notifikasi email dari bank masuk, permintaan pemblokiran kartu kredit berhasil diproses. Aku menghapus air mataku dengan punggung tangan. Napasku perlahan mulai teratur. Rumah ini sunyi, sangat sunyi. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kesunyian ini tidak menakutkan. Ini adalah kesunyian dari sebuah kanvas kosong. Aku bangkit berdiri, merapikan kaosku. Besok, aku harus bertemu pengacara. Besok, aku harus mengatur ulang hidupku. Tapi malam ini, aku akan tidur di ranjangku yang luas, tanpa ada lagi pengkhianat yang berbaring di sampingku. Harta ini kembali, dan hidupku, yang sebenarnya, baru saja dimulai lagi.